Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 63 sampai dengan ayat 66 tentang pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan sejumlah keburukan bangsa Yahudi dan balasan bagi mereka di dunia setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka penangguhan. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Pada ayat yang lalu dijelaskan tentang pahala bagi orang yang beriman. Selanjutnya pada ayat-ayat ini diterangkan tentang pelanggaran Bani Israel terhadap perjanjian yang diikrarkan dengan Tuhan. Karena itu, dalam kaitan dengan sikap dan keingkaran ini, ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dengan perantaraan Nabi Musa, agar kamu semua melaksanakan tuntunan syariat yang terdapat dalam Taurat, dan kami angkat gunung Sinai sejalan dengan kekuasaan kami, atau kami goncangkan gunung itu sehingga seperti akan terangkat di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dengan kesungguhan yang sebenarnya, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, yakni dalam Taurat, yang merupakan petunjuk bagi kehidupanmu. Yang sedemikian ini, agar kamu bertakwa, dengan selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ingatlah ketika kalian berjanji kepada kami dengan mengangkat gunung Tursina. Dengan kekuasaan kami menjadikan gunung itu sebagai naungan di atas kalian, sampai kalian merasa takut dan tunduk. Saat itu kami berfirman kepada kalian, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian berupa petunjuk dan arahan dengan sungguh-sungguh, dan ingatlah pada ajaran yang dikandungnya sebagaimana orang-orang yang menerima dan melaksanakannya, agar dengan demikian kalian dapat menjaga diri dari hukuman. Kemudian setelah itu, kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Pada awalnya kamu, Bani Israel, taat dengan ajakan Allah melalui Nabi Musa ini. Namun kemudian setelah itu, yaitu pada saat kamu semua tidak lagi merasakan murkanya, kamu berpaling dan tidak lagi menaati ajaran ini. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah berupa anugerah yang lebih dari semestinya, dan bukan pula karena rahmatnya kepadamu, dengan selalu membuka pintu tobat, pasti kamu akan langsung diazab karena keingkaran yang kamu perbuat. Bila ini terjadi, sudah pasti kamu semua termasuk orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Kemudian, setelah perjanjian itu, kalian berpaling. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, serta penundaan siksanya yang ditimpakan kepada kalian, tentu kalian akan menjadi orang-orang yang sesat dan binasa. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ayat ini menjelaskan tentang sikap dan keingkaran Bani Israel. Sejalan dengan hal itu, Allah menegur dan memurkai mereka. Sungguh, kamu, wahai Bani Israel, telah mengetahui hukuman yang diterima oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu dengan tetap mencari ikan pada hari Sabat, yakni hari Sabtu, hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi. Padahal kamu semua sudah sepakat untuk menjadikannya sebagai hari ibadah dan tidak melakukan pekerjaan lain. Karena itu, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pada saat itu, berubahlah fisik dan atau sikap mereka seperti kera.
Sesungguhnya kalian telah mengetahui orang-orang di antara kelompok kalian yang melanggar pada hari Sabtu, yaitu dengan memancing ikan pada hari itu. Padahal hari itu adalah hari libur dan hari raya bagi kalian. Kalian tidak boleh bekerja pada hari itu. Kemudian Allah mengganti hati orang-orang yang melanggar itu sehingga mereka menjadi seperti kera dalam kecenderungan dan nafsunya. Kami jadikan mereka orang-orang yang jauh dari rahmat Allah dan terusir seperti anjing. Mereka akan dijauhi dan dihindari orang lain dari pergaulan karena rasa jijik. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, untuk menimbulkan efek jerah, maka kami jadikan yang demikian itu, yaitu hukuman atau kutukan menjadi kera, sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu, yaitu orang-orang Yahudi, dan bagi mereka yang datang kemudian, termasuk juga umat Nabi Muhammad, serta secara khusus menjadi pelajaran penting dan mesti diperhatikan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menjadikan keadaan mereka seperti ini sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang lain untuk tidak mengerjakan seperti yang mereka kerjakan. Di samping itu, juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa mereka dan masa setelah mereka. Juga hal ini kami jadikan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, karena merekalah yang dapat mengambil manfaat dari peringatan yang berupa nasihat dan pelajaran.